Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 Kimia kelompok 5 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rahmita Zikrianti dan teman saya Desi Agustini, saya Rizka Maharani, saya Raka Rizana, saya Adin Rafidul Kifli, saya Raja Muhammad Akbar. Di video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan tentang informasi tentang biosolar B30. Yang kedua, bagaimana biosolar B30 dibuat. Yang ketiga, bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio. Yang keempat, apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau. Jadi saya akan menyampaikan informasi mengenai biosolar B30. Biosolar merupakan termasuk ke dalam jenis bahan bakar alternatif yang tercipta atau terbuat dari campuran bahan bakar fosil, yakni bahan bakar solar atau diesel, dengan bahan jenis organik atau disebut juga sebagai biomasa. Adapun untuk biosolar B30 itu adalah suatu jenis bahan bakar yang terdiri dari campuran solar, yaitu minyak solar dan juga biodiesel dengan adanya perbandingan 70 banding 30% dari campuran bahan bakar yang berasal dari sumber nabati atau organik, seperti dari tumbuhan Indonesia, yaitu seperti minyak kelapa sawit, minyak nyamplung, lemak hewan atau limbah organik. Sedangkan 70%-nya dari bahan bakar minyak solar. Sehingga biosolar sebagai sumber energi alternatif yang terbaik untuk sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Selanjutnya adalah informasi tentang informasi B30 atau biosolar. Minyak bumi sebagai hasil tambang paling berpengaruh di dunia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita telah terlalu banyak mengeruk lautan dan berbumi. Proses alaminya yang memerlukan waktu ribuan tahun lamanya yang menyebabkan minyak bumi masuk ke dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, untuk menghemat sumber daya alam yang tersisa, maka terciptalah biosolar. Para ilmuwan dan para produsen minyak serta bahan bakar menginisiasi biosolar sebagai aksi mereka untuk melindungi lingkungan. Beberapa dari mereka percaya bahwa bahan bakar ini akan dapat menggantikan peran bumi di kemudian hari. Cara proses pembuatan biodiesel itu menggunakan reaksi metanolisis atau transfikasi dengan metanol. Di Indonesia, bahan baku utama itu menggunakan minyak sawit. Prosesnya itu menggunakan minyak nabati, dikreasikan dengan metanol, dan menggunakan bantuan dari katalis basa, yaitu NaOH, KOH atau sodium metallate. Setelah dikreasikan, maka akan menghasilkan campuran minyak metil ester atau biosolar dan gliserin. Nah, hasil akhirnya metil ester atau biosolar lah yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak yang sejenis solar atau diesel. Biosolar ini bisa dibuatkan menjadi dalam bentuk 100% atau B100 atau bisa dicampurkan dengan minyak solar pada tingkat tertentu seperti B30. Minyak sawitnya itu ada 30% dan minyak solar itu ada 70%. Bagaimana perbandingan biosolar B30 dengan sumber energi non-bio? Jawabannya, perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan setengah biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Karena akan berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut jelas berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar dengan perkiraan perbedaan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energinya rendah, biosolar dipastikan juga menghasilkan energi yang lebih rendah. Biosolar B30 sudah mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar terbuat dari bahan baku terbarukan seperti minyak nabati sawit, minyak nyamplung, dan limbah tumbuhan atau lemak hewan sehingga bisa mengurangi bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Sehingga sudah pasti biosolar B30 sudah pasti